Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Sumpah ya, ini jeda internasional bikin mati kutu banget. Gue mau nge-tweet apa bingung. Malam minggu jadi sepi banget, nggak ada Inter. Astaga, malah lagi seru-serunya. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Ngomong-ngomong teman-teman, di jeda internasional kali ini pemain Inter banyak banget nih yang dipanggil timnas. Barella, Bastoni, Calhanoglu, Sensi aja dipanggil. Kemudian ada Dzeko juga dipanggil, Skriniar, Brozovic, Perisic, Lautaro Martinez, Correa, De Vrij, Dumfries, Vecino, Vidal. Waduh, ini bener-bener nih habis jeda internasional jadwal kita padet banget. Terus tadi malam di catatan gue, Dumfries sama De Vrij di Belanda main 90 menit. Brozovic nih dia main ngegolin lawan Skriniar 90 menit. Perisic mainnya cuma 35 menit. Ada isu mengatakan Perisic nggak akan perpanjang kontrak. Iyalah ya, udah kayak udah habis juga masanya di Itali. Semoga dia bisa mempersembahkan Scudetto musim ini dan akan pergi free transfer. Berarti kita harus nyari sayap kiri, kemungkinan Kostic. Nah lucunya Kostic itu katanya nggak jadi ke Lazio karena klubnya itu memasukkan alamat email biar nggak ada penawaran dari Lazio. Ada-ada aja. Calhanoglu dia lawan Gibraltar mainnya dari bangku cadangan tapi nyetak 1 gol dan 1 assist. Terus siapa lagi ya? Intinya sih banyak banget pemain yang dipanggil timnas. Kalau dipanggil timnas tapi nggak main ya tenaga masih inilah ya, kecuali pemain Amerika Latin jauh banget dia terbangnya. Nah pemain Amerika Latin tuh ada Vecino, Vidal, Correa, Lautaro Martinez. Lautaro sama Correa dua-duanya pemain inti. Pemain kita nih penyerang empatnya dalam kondisi nggak fit nih karena main di timnas. Correa sama Lautaro main. Dzeko main juga jadi kapten. Alexis masih cedera. Nih apa mungkin nanti lawan Sampdoria akan dimainin ya untuk rotasi, karena bisa Sampdoria lawan Madrid nih kita nih. Di lini belakang Dumfries lagi, De Vrij sama Skriniar dua-duanya main full nih sama timnas. Bastoni yang enggak sama timnas Italia nih, nggak tahu nanti malam lawan Swiss dia dimainin atau enggak. Cuma logikanya berarti salah satu dari De Vrij atau Skriniar akan dicadangin. Bastoni akan tetap main mungkin. Jadi Danilo entah Ranocchia yang main di center back, di di tengahnya, kemudian kanannya tetap Skriniar, atau sebaliknya De Vrij-nya tetap main, kanannya Danilo D'Ambrosio. Kalau menurut teman-teman gimana? Siapa yang akan dicadangin? Atau jangan-jangan malah Bastoni, Ranocchia, Danilo? Nggak mungkin lah ya, terlalu riskan. Kemudian di lini sayap gue yakin banget Di Marco yang akan jadi starter nih. Untuk pertama kalinya kita lihat Di Marco main sejak awal. Kemudian di sisi kanan, pegel. Di sisi kanan kayaknya Darmian tetap main karena Dumfries-nya habis bela timnas. Nah, yang seru gelandang tengahnya nih, 3 siapa aja nih? Brozovic mungkinkah main atau dicadangin nih buat jaga untuk nyimpan tenaga? Sensi kemungkinan besar main kali ya, ngisi posisinya Calhanoglu. Gue harus membiasakan ngomong Calhanoglu. Mungkin Sensi, mungkin Calhanoglu. Brozovic sebelah kanannya Barella ya kayaknya mungkin dicadangin. Akan Vidal yang ngisi lawan Sampdoria. Barella akan diproyeksikan lawan Madrid. Nah, yang serunya lagi lini depan. Lautaro, Correa kah? Dzeko kayaknya udah pasti disimpan nih karena mau mati kali, udah tua banget. Atau justru Correa sama Satriano, atau Correa Lautaro, dua-duanya wah ini lelah banget. Tapi semoga ini sih Correa sama Satriano aja sih kita pengen lihat nih. Jadi si Lautaro sama Dzeko kondisinya nggak terlalu lelah. Dan berita minggu ini yang menarik adalah ternyata teman-teman, di tengah kita sangat benci dengan transfer kali ini, Inter itu mencatat sebagai tim yang paling menghasilkan keuntungan paling besar. Maaf ya, gue agak beneran boleh nggak kemajuan aja deh. Inter mencatat keuntungan paling besar di bursa transfer kali ini di musim ini. Kita dapat profit 124,5 juta. Kita telah menurunkan gaji dari 173 juta menjadi 148 juta. Turun banyak banget. Kemudian sponsor baju kita nambah nih setelah ada di main di Socios itu, belakangnya ada Lenovo, sekarang di lengan ada sponsor.
Ini dari yang gue baca, ntar coba gue tampilin. Di Socios 21 juta, Lenovo belakang doang 6 juta, bahkan kalau baju dimasukin nggak kelihatan. Dan di lengan aja 6 juta. Jadi lengan sini kecil sama sini 6 juta. Teman-teman tahu di Pirelli selama bertahun-tahun berapa? Kayak cuma 15 jutaan ya. Ya ampun, dikit banget. Kita pantesan sama Pirelli nggak tajir-tajir walaupun keren. Ini nih Pirelli nih, makanya sengaja gue pakai nih baju eranya Palakio. Kemudian coba ya gue lihat lagi, ada kok. Nah, Inter mencatat keuntungan 160 jutaan. Kemudian kita lihat tim besar lainnya, Juve minus 0,5, dikit sih minusnya, tapi tetap nggak untung gara-gara jual Ronaldo dan mepet. Lazio minus, Sassuolo minus, Genoa plus dikit plus 3, Torino plus 6, Empoli gede sekali plus 19, Udinese plus 53. Iyalah, dia jual Rodrigo De Paul, jual kipernya siapa, Musso. Lazio minus, Fiorentina minus, padahal dia minus tapi nggak jual Vlahovic. Cagliari minus, Sampdoria minus, Verona minus, Venezia minus 17 juta bahkan, Spezia minus, Napoli minus 19 juta, Atlanta minus 30 juta, Milan minus 69 juta, Roma minus 95 juta. Juve mana nih Juve? Juve. Tadi udah deh, Juve minus 0,5. Ini artinya apa teman-teman? Di musim depan kita relatif lebih aman. Ini ya gue juga termasuk orang yang benci banget sama Zhang sih atas keputusan ini. Kalau kita nggak ada Marotta kita habis gitu ya. Tapi ternyata kalau dilihat dari keputusan bisnis di pandemi ini pilihan yang bijak, dan ini kita bisa berharap banget musim depan semoga aja ini kita bisa Scudetto. Berarti pemain bintang kemungkinan besar bisa datang lagi. Terus gue baca berita juga Lukaku yang ngomong bahwa otaknya udah nggak ada di Inter ketika pikirannya udah melayang ke Chelsea, ketika Chelsea akhirnya nawar ketiga kalinya untuk Inter. Sebelumnya kita ditawar 110 ya. Coba ya sebentar teman-teman, gua baca lagi. Tuh, sebelumnya tawaran pertamanya Chelsea itu 100 juta. Kemudian 105 juta plus Alonso. Kemudian 110 juta plus Zappacosta. Tapi kita akhirnya terima 115 cash. Kalau teman-teman bilang ini bijak nggak? Jadi ternyata setelah tawaran yang ketiga 110 pas Zappacosta, si Lukaku ngerasa wah ini berarti Chelsea serius nih. Terus dia udah nggak mau latihan lagi. Dia bilang ke Inzaghi harus cari agreement, harus setuju karena dia udah ya udahlah gue udah maunya ke Chelsea. Ya Lukaku ternyata nggak seloyal itu. Tapi ya udahlah ya, kita udah lupakan Lukaku. Kalau menurut teman-teman bijak nggak sih kita milih 115 juta cash tanpa pergantian pemain? Sebelumnya kita 105 tuh plus Alonso loh. Plus Alonso tuh bisa 20 juta. Tapi kalau menurut gua ya bijak lah. Kenapa? Karena kalau kita nih penjualan Hakimi sama Lukaku aja, kita cuma punya surplus 35 juta dengan harga 115 loh ya. Berarti kalau kita ngambilnya 105 ya 100, kita ada ya berarti 35 kurang 10 nih, 25 juta doang, nggak bisa buat beli siapa-siapa. Jadi kayaknya kenapa Inter nggak mau ngambil 105 plus Alonso? Karena sisi kiri udah ada Perisic juga, ada Di Marco juga. Kalau Alonso ngambil berarti harus jual Perisic. Iya, kalau Perisic laku, dia sisa kontrak udah tinggal setahun, ini pasti pada jual mahal banget. Kemudian 110 plus Zappacosta di sisi kanan, mungkin daripada Darmian dan Zappacosta, Marotta ngelihat ya udahlah mendingan Darmian sama Dumfries. Zappacosta juga sangat riskan cedera. Jadi memang ini muter otak banget. Kalau dari segi uang 105 sama Alonso tuh jauh lebih untung. Alonso nilai value-nya tuh 20 jutaan. Tetapi Inter lebih milih 115 cash. Karena ya udah mendingan gue punya uang cash, tar pemainnya siapa gue yang bisa beli nih. Gue gak butuh lagi beli sayap kiri. Daripada repot lagi gue punya sayap kiri, harus jual Perisic lagi. Iya kalau waktunya cukup. Kalau negonya lama berlarut-larut malah gak dapet pemain pengganti, malah repot. Itu yang terjadi sama Ronaldo. Dan Juve yang berlarut-larut gak kejual-kejual, ujung-ujungnya gaji tetap jalan, sekarang gak dapet pengganti sama sekali. Itu concern dari Lukaku. Kalau teman-teman gimana? Gue udah gak ada bahan lagi nih di ceretan Inter berikutnya. Gue mau balas-balasin komen-komen teman-teman deh. Kita akan ngobrol aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang ngasih saran video dong ditampilin. Gini ya teman-teman,
Gue udah coba tapi di blok gitu ada copyright dan udah 2 kali. Ini kalau sekali lagi gue masang video dan kena copyright, ini channel di ban permanen, nggak bisa dipulihkan, nggak bisa di recovery. Jadi nggak boleh sama sekali. Sementara kalau untuk gambar ya ntar gue coba. Terima kasih banyak untuk sarannya. Semoga yang kali ini videonya nggak keresek-keresek ya, kayaknya yang kemarin kumat lagi. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya teman-teman. Untuk prediksi lawan Sampdoria gimana, pemain yang akan dicadangin siapa? Terus menurut teman-teman baju kita gimana nih? Dapat tambahan label di sini kayak baju Liga Indonesia nggak sih? Jadi banyak banget semua tembel-tembelan. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting cuan. Sampai ketemu di cerewetan berikut ya. Bye bye, thank you.